Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran PAI kelas 4. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita membaca surah Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'an imama wa hukma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berikanlah kami ilmu dan kepandaian yang bermanfaat. Amin. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang berwudu. Apa saja sih yang sebenarnya berkaitan dengan berwudu itu? Mari kita lihat. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, ya bisa dilihat di sini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, memahami tata cara berwudu. Yang kedua, mempraktekkan cara berwudu. Yang ketiga, mengetahui hal-hal yang membatalkan wudu, mengetahui doa sebelum berwudu, mengetahui doa setelah berwudu. Ya, oke. Yang pertama, tata cara berwudu. Kira-kira yang pertama itu apa? Yang pertama itu kita niat. Ya, niat. Bagaimana niat berwudu? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bisa kita lihat di sini. Mari kita baca bersama-sama. Nawaitul wudu'a liraf'il hadasil aswari fardhan lillahi ta'ala. Diharapkan kepada peserta didik bisa membaca niat berwudu dengan benar sebelum melaksanakan berwudu, ya. Jadi sebelum berwudu kita itu harus niat. Nawaitul wudu'a liraf'il hadasil aswari fardhan lillahi ta'ala. Dan tak lupa kita membersihkan kedua tangan. Membersihkan kedua tangan menggunakan air yang bersih dan suci. Apa sih air bersih yang dan suci itu? Air yang bisa digunakan untuk berwudu. Minggu sebelumnya kita sudah mempelajari tentang air bersih dan sehat, yaitu yang suci yang bisa kita pakai gunakan untuk berwudu. Terus setelah membersihkan kedua tangan, apa yang kita lakukan? Yaitu berkumur-kumur 3 kali. 3 kali dibuang, ya. Jangan ditelan, harus dibuang. Terus setelah berkumur-kumur 3 kali, apa yang kita lakukan? Membersihkan kotoran hidung dengan cara memasukkan air dan mengeluarkan air kembali dalam. Ya, dimasukkan air ke dalam hidung ini, dimasukkan, dihirup, dikeluarkan lagi. Terus setelah memasukkan hidung, membasuh muka 3 kali. Ingat ya, kita ulangi lagi. Yang pertama kita harus membaca niat. Yang kedua kita membersihkan kedua tangan. Yang ketiga kita berkumur-kumur. Ya, setelah berkumur-kumur, lubang hidung dibersihkan. Nah, setelah lubang hidung baru kita membasuh muka sebanyak 3 kali. Ya, 3 kali. Kalau membasuh muka itu di pinggirnya sini harus kena. Kalau cuma di pinggir depan sini yang basah, itu tidak sah. Jadi aturan dalam membasuh muka ketika berwudu itu seluruh batas wajah ini harus basah. Ya, airnya mengalir. Nanti kita juga akan menonton cara berwudu, ya, melalui video biar lebih jelas. Oke, selanjutnya setelah membasuh muka, kita membasuh kedua tangan sampai siku yang 2. Pasti kalian sudah tahu kan mana yang namanya siku, ya. Membasuh kedua tangan, alirkan air dari jari sampai siku, ya. Sampai siku harus basah, clear. Kalau ada yang kering berarti nggak sah wudunya. Siku 3 kali. Setelah itu tangan kiri lagi, begitu juga sampai siku. Nah, selanjutnya setelah
membasuh kedua tangan sampai siku, kita mengusap sebagian kepala atau rambut. Diusap, ambil air, diusap lagi. Terus 3 kali juga. Setelah itu apa? Membasuh kedua telinga. Nih telinga ini, telinga di sini tuh harus kena. Masukkan jarinya di dalam. Semuanya harus kena, telinganya 3 kali. 2 telinga ya. Ini harus kena, semua kena air, harus basah. Setelah membasuh kedua telinga, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Jangan sampai mata kakinya masih kering. Bu, celana saya sempit. Ya harus dinaikkan celananya, diusahakan dinaikkan karena batas membasuh kaki itu sampai di mata kaki. Jadi harus basah ya. Setelah kita mengetahui tata cara berwudu, kita sudah ingat kan tadi ya, diulangi lagi. Tadi ada apa yang pertama? Ada membaca niat, terus ada mencuci tangan, terus ada berkumur-kumur, ada membersihkan lubang hidung, terus membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, ada yang mengusap kepala atau rambut, terus membasuh kedua telinga, terus membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Jadi jangan lupa ya, itu caranya. Untuk memperjelas cara berwudu nanti bisa kita lihat di dalam video materi ajar. Oke. Nah, setelah kita mengetahui cara berwudu, nah ini lebih simpelnya lagi ya. Bisa dilihat di sini ada berniat di dalam hati. Ya, di sini juga ada gambar, jadi bisa meraba-raba. Oh, ternyata berwudu itu seperti ini loh. Nah, ya. Oke. Di sini ya, ini kita sudah lihat cara berwudu. Nah, selanjutnya, setelah berwudu, jangan lupa kita membaca doa setelah berwudu. Apa sih doa setelah berwudu itu bunyinya? Oke, nih Bu kasih tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Ya, jadi setelah berwudu diusahakan menghadap kiblat, lalu kita membaca doa setelah berwudu. Ya. Nah, setelah kita mengetahui tata cara berwudu, urutan berwudu, ingat, berwudu itu harus tertib. Apa itu tertib? Tertib itu artinya berurutan. Tidak boleh ketika kita berwudu itu, Bu, saya mau kaki dulu, saya mau muka dulu, Bu. Oh, saya mau telinga dulu. Tidak boleh, tapi harus berurutan. Oke? Tidak boleh dilompat-lompat. Kalau dilompat-lompat berarti wudunya tidak sah. Karena dalam rukun berwudu itu harus tertib, artinya sesuai urutan. Oke? Nah, setelah kita mengetahui tata cara berwudu, kita harus mengetahui juga hal-hal yang membatalkan wudu. Ada apa aja sih kira-kira hal-hal yang membatalkan wudu ini? Yang pertama, hal-hal yang bisa membatalkan wudu. 1. Keluar sesuatu dari jalan yang bawah, kubul atau dubur. Apa ya itu? Apa sih itu yang keluar sesuatu? Bu, tapi kalau misalnya yang keluar itu emas atau perak, bagaimana hukumnya? Tetap batal. Apapun itu, mau kentut yang keluar, mau buang air kecil, buang air besar, mau keluar emas sekalipun, itu tetap membatalkan wudu. Jadi kalau kita kentut, mau buang air kecil, buang air besar, itu kita harus berwudu lagi untuk mensucikan. Ya, kita harus berwudu lagi. Tak boleh ndak wudu, harus berwudu lagi pokoknya.
Bu, tapi saya kentut-kentutan terus. Ya tetap berwudu lagi, nggak boleh, nggak ada alasan. Walaupun kita kentut-kentut terus, yang namanya wudu ya harus tetap wudu lagi. Karena yang namanya keluar sesuatu dari jalan yang bawah, baik itu kubul maupun dubur, itu tetap batal. Oke? Ingat. Yang kedua, hilang akal sebab tidur atau lainnya tidur, kecuali tidurnya orang yang tepat pada tempat duduknya. Bagaimana sih Bu, kok bisa hilang akal itu batal wudu? Bisa hilang akal. Orang yang kena gangguan jiwa itu juga wudunya tidak sah, tidak batal kalau wudu ya. Terus Bu, saya tidurnya terkejap sebentar aja Bu, hanya makser, terus itu saya bangun lagi, itu juga tetap batal karena sudah hilang akal kita ketika tidur begitu tuh, sudah hilang akal. Jadi tetap batal ya wudunya, kecuali dia itu tidak batal bagaimana dalam posisi tidur, dia duduk tepat pada tempat duduknya, jadi tidak gerak-gerak tidurnya, duduknya tetap di situ, nggak gerak-gerak, nggak mencong-mencong, itu bisa jadi nanti wudunya tidak batal karena dia tidak ada gerakan ya. Terus yang ketiga, tersentuhnya kulit lelaki dan perempuan yang sama besarnya dan bukan mahramnya. Nah, ini bagaimana Bu penjelasannya? Jadi, anak-anak ibu, ketika kita sudah berwudu, alangkah baiknya kita tidak bermain bersama lawan jenis ya. Yang perempuan tidak boleh mengganggu yang laki-laki, dan yang laki-laki juga tidak boleh mengganggu perempuan. Kenapa? Karena ketika kita sudah berwudu dan kulit kita ini bersentuhan, beda jenis laki dan perempuan, itu wudu kita bisa batal ya, kecuali antara anak dan orang tuanya itu tidak batal ya. Misalnya Bu, si Zen itu pas habis wudu kena mamanya, kulit mamanya, ya enggak apa-apa, enggak batal karena itu orang tuanya ya. Terus yang bukan mahramnya, kenapa bukan mahramnya? Karena kalau dia bukan mahramnya kan artinya itu nanti ketika besar dia masih tidak ada hubungan darah, jadi bisa menikah dan lain-lain. Nah, kecuali kalau dia mahram kan itu tidak boleh nikah. Jadi yang bukan mahramnya itu bisa membatalkan wudu ya. Kalian harus belajar, walaupun kalian masih kelas 4, kalian harus tahu hal-hal yang membatalkan wudu itu seperti apa. Jadi jangan mentang-mentang kalian masih kelas 4 nih, Bu, saya kan masih anak kecil, masih kelas 4, jadi gak apa-apa kalau menyentuh kulitnya ibu guru pas habis wudu. Tetap gak boleh karena kalian sudah balik, sudah berakal ya, sudah tahu mana yang bagus, mana yang tidak. Jadi yang namanya tersentuh kulit lelaki dan perempuan itu tetap membatalkan wudu, kecuali sama mahramnya tidak membatalkan wudu ya. Terus yang terakhir, menyentuh kubul atau duburnya anak Adam dengan telapak tangan yang dua. Nah, kira-kira ada yang paham nggak nih? Yang keempat ini bagaimana? Yang keempat ini maksudnya ketika Bu, adik saya itu buang air besar Bu. Nah, mama saya repot, jadi harus saya yang menceboki adik saya Bu. Nah, kan menceboki itu pakai telapak tangan Bu. Nah, itu bisa membatalkan wudu. Jadi kita harus memulai wudu yang baru ya, berwudu lagi. Kalau kita mau sholat, mau berwudu lagi, nggak boleh ya. Seperti itu, paham anak-anak? Jadi yang pertama kali ini kita mempelajari tentang tata cara berwudu dan hal-hal yang bisa membatalkan wudu. Nah, setelah ini kita akan menyaksikan video sedikit tentang tata cara berwudu agar lebih jelas ya buat kalian. Oke, untuk praktek berwudu itu bisa kita lakukan pertemuan minggu depan ya. Pertemuan minggu depan. Sekarang kita lihat videonya ya. Nah, ini sudah ada Ibu kasih video ya. Mari kita saksikan bersama-sama. Oke. Bye.
Ubay suka ikut sholat sama Abi sih, tapi kasih air ke muka, masih kecil. Belajar lagi wudhu. Pertama, membaca bismillah sambil membasuh kedua tangan 3 kali. Bismillah. Kedua, Ubay masukin air ke hidung dan mulut, lalu dikeluarkan lagi. Caranya, ambil air pakai tangan kanan. Ubay masukin air ke mulut dan hidung. Keluarkan air dari hidung, lalu keluarkan air dari mulut. Kata Umi, harus sering latihan. Nanti lama-lama lancar insya Allah. 3. Membasuh muka. Saat membasuh muka, Ubay juga menghadirkan niat untuk berwudu. Membasuh artinya ada air yang mengalir di bagian tubuh yang sedang dikenakan air. Ubay diajarin Abi bagian muka yang ini nih. Dari sini ke sini. Dari batas rambut atas ke bagian bawah dagu. Keempat, membasuh kedua tangan sampai di atas siku. Ubay membasuh tangan dari ujung jari sampai di atas siku. Menyela-nyela jari. Membasuh ke seluruh lengan. Mulai dari tangan kanan 3 kali. Kemudian membasuh tangan kiri 3 kali. Membasuh berarti ada air yang mengalir di tangan kita. Kelima, mengusap kepala dan telinga. Nah teman-teman, mengusap itu cukup air yang menempel di tangan yang dikenakan ke bagian anggota wudhu. Ubay mengusap kepala dari depan sampai tengkuk. Kemudian dibalikkan lagi ke depan kepala. Setelah itu, mengusap seluruh bagian telinga. Caranya, menunjuk untuk mengusap bagian dalam telinga, ibu jari untuk mengusap bagian luar telinga. Keenam, membasuh kedua kaki sampai di atas mata kaki. Ini yang terakhir teman-teman. Ubay membasuh kaki sampai di atas mata kaki. Menyelah-nyelah jari kaki dengan jari kelingking.
Ubay pastiin bagian telapak kaki juga kena air. Dan gak ada kotoran yang menempel di sana, biar sah wudunya. Kaki kanan 3 kali, baru kaki kiri 3 kali. Videonya sudah selesai ya. Alhamdulillah, Ubay sudah wudhu nih teman-teman. Sekarang Ubay mau baca doa setelah wudhu dulu. Habis wudhu, Ubay baca doa setelah wudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Oke, jadi sudah selesai ya materinya. Itulah yang kita pelajari hari ini. Jadi untuk praktek berwudu, karena pertemuan kali ini kita membahas tentang tata cara berwudu dan hal-hal yang membatalkan wudu, jadi diharapkan untuk minggu depan kita bisa mempraktekkan cara berwudu dengan benar. Kita praktek nanti ya. Nah, di sini ada lembar kerja peserta didik. Coba tadi setelah kita mempelajari hal-hal yang tata cara berwudu, masih ingat enggak kira-kira? Coba dikerjakan soal ini. Tuliskan tata cara berwudu secara berurutan. Nah, berurutan. Tadi yang pertama apa, yang kedua apa? Menggunakan bahasa sendiri ya. Terus, yang kedua, tuliskan hal-hal yang membatalkan wudu. Coba tuliskan. Tadi ada berapa hal-hal yang membatalkan wudu? Bisa dicek, bisa diingat. Terus yang ketiga, Andi tanpa sengaja menyentuh kulit ibunya. Apakah wudu Andi batal? Coba dipikir ya. Terus 4, jika kita kentut, apakah wudu kita itu batal? Termasuk yang mana ini kira-kira? Masuk enggak di hal-hal yang membatalkan wudu? Terus yang kelima, tuliskan niat berwudu dan doa setelah berwudu. Coba ingat enggak kira-kira? Niat berwudu bunyinya bagaimana, sama doa setelah berwudu itu bagaimana? Oke. Terima kasih anak-anak. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.